One Piece Chapter 1093 telah rilis, di mana untuk judul pada chapter ini yaitu Luffy versus Kizaru. Cerita masih berlanjut, di mana pada chapter 1092 kemarin kita diperlihatkan Luffy yang sedang menggenggam Kizaru. Dan benar saja, pada chapter 1093 kali ini Kizaru benar-benar dijadikan mainan oleh Luffy. Tidak mau namanya tercoreng. Sebagai Vice Admiral, Kizaru lebih mengutamakan misinya untuk membunuh Dr. Vegapunk terlebih dahulu, sehingga Kizaru menggunakan beberapa cloningnya untuk mengalihkan perhatian Luffy. Selain itu, di panel akhir kita juga diperlihatkan tatapan tajam dari Saint Jay Garcia Saturnus. Tetapi untuk chapter ini kita masih belum diperlihatkan pergerakan dari Saturnus. Selain itu, ada hal yang sempat menghebohkan pada chapter 1092 kemarin, yaitu kita diperlihatkan sorot mata dari robot kuno yang telah aktif. Namun di chapter ini, kita sama sekali belum diperlihatkan lagi akan seperti apa peran dari robot kuno tersebut. Chapter dimulai dengan sebuah cover request dari seorang penggemar yang bernama Kuromane, di mana dalam cover tersebut menampilkan dua ekor Tarsius bersaudara yang mencuri kacamata Koby dan juga Helmeppo. Tertulis pada panel awal, dia bertarung dengan bebas. Cerita masih melanjutkan pada chapter sebelumnya. Setelah Luffy menangkap Kizaru, kali ini kita diperlihatkan Luffy benar-benar menjadikan Kizaru sebuah mainan, di mana Luffy memutar tangan yang sedang menggenggam tubuh Kizaru. Di momen ini Kizaru berkata, "Oi oi, jangan terlalu kasar padaku." Namun bukannya terlihat pusing. Di sini ekspresi dari Kizaru justru tampak begitu santuy. Kemudian Luffy melempar Kizaru ke arah lautan, dan terlihat Luffy yang selalu tertawa di mode Sun God nikahnya. Scene kemudian beralih ke ruang kontrol. Melihat kejadian itu, mereka menyadari bahwa inilah kesempatan mereka untuk kabur. Masih di momen yang sama, Chopper kemudian berkata, "Kau akan pergi kemana, Atlas?" Lalu Atlas menjelaskan bahwa ia akan pergi ke bawah untuk mencuri otoritas kendali dari Pasifista. Jika ia tidak melakukannya, maka mereka akan menembaki kita dengan laser saat perisai dimatikan. Menurutnya, itu adalah salah satu hal yang terbaik yang dapat mereka lakukan, di mana saat ini tidak ada otoritas tertinggi dari Vegapunk. Orang yang bisa mengendalikan Pasifista, dia yang akan menang. Mendengar penjelasan Atlas, kemudian Dr. Vegapunk juga memutuskan untuk ikut pergi. Namun di sini Usopp terlihat kurang begitu setuju. Menurutnya, Vegapunk seharusnya menjadi orang yang terakhir pergi, karena ini adalah kejadian di mana ia bisa saja kehilangan nyawanya. Kemudian terlihat Vegapunk mencoba menghubungi Franky. Dia melaporkan bahwa Bonnie ada di bawah sana. Kemudian Franky menjawab, "Jadi dia masih hidup." Syukurlah. Dia sempat ditendang Kizaru, kemudian menghantam perisainya. Mendengar hal itu, Vegapunk terlihat sedikit marah dengan berkata, "Bagaimana bisa kau membiarkan dia ditendang seperti itu?" Lalu Franky meminta maaf atas kejadian itu, dan dia memutuskan untuk pergi ke Fabrio Pace untuk menyelamatkan Bonnie. Scene kemudian berpindah menuju bangunan lantai 2, di mana kita diperlihatkan Jinbei dan Sanji yang sedang berada di sana, mendengar percakapan antara Franky dan Vegapunk yang berencana untuk menyelamatkan Bonnie. Di sini Sanji langsung mengajukan dirinya untuk ikut bersama mereka. Jinbei juga mengatakan bahwa ia telah membawa semua barang milik Vegapunk, dan mereka berencana untuk bertemu di lokasi jalan keluar. Di panel selanjutnya, kita dibawa menuju Fabrio Pace, di mana pasukan angkatan laut mulai memasuki bagian tengah kota. Salah satu angkatan laut mengatakan agar tidak memasuki bagian tengah kota karena bajak laut Jewelry Bonnie ada di sana. Kemudian kita diperlihatkan kondisi di bagian tengah kota, di mana para pasukan angkatan laut telah diserang oleh Bonnie, di mana Bonnie mempunyai kekuatan yang dapat memanipulasi umur.
sehingga terlihat beberapa dari pasukan angkatan laut ada yang seperti anak kecil maupun terlihat begitu tua. Kemudian salah satu angkatan laut memberi komando agar berhati-hati karena bajak laut Jeverly Bonney sedang bersembunyi di suatu tempat dan menyarankan untuk langsung menembaknya. Dan kita pun diperlihatkan Bonney yang sedang bersembunyi di balik reruntuhan bangunan. Salah satu angkatan laut melaporkan jika mereka melihat Sentomaru yang sedang pingsan dan telah hangus terbakar. Di momen itu Bonney teringat jika Sentomaru lah yang telah menyelamatkannya sewaktu terjatuh akibat tendangan dari Kizaru. Meskipun dengan tubuh yang penuh luka, Sentomaru mencoba untuk membawa Bonney ke tempat yang aman, kemudian menyuruhnya untuk bersembunyi. Melihat para angkatan laut yang sedang mencarinya, Bonney menjadi terlihat bingung dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Kemudian ia berkata dalam hati, "Apakah aku harus bersembunyi sampai semuanya berakhir?" Scene kembali berpindah menuju Labo Pass, di mana terlihat Luffy yang sedang melihat pertarungan Zoro dengan Rob Lucci. Di momen itu Luffy mengatakan, "Zoro, kau juga mau bertarung?" Kemudian Zoro menjawab, "Jangan pedulikan aku, fokuslah pada Kizaru." Dan kita pun diperlihatkan pertarungan Zoro melawan Rob Lucci. Di momen itu Rob Lucci terlihat sudah menggunakan wujud awak keningnya, sedangkan Zoro telah menggunakan ketiga pedangnya, di mana ketiga pedang tersebut telah dilapisi haki yang berkobar layaknya api. Di momen itu Zoro mengatakan, "Dengan tingkat kekuatanmu, aku tidak akan membiarkanmu melawan kaptenku." Kemudian Rob Lucci menjawab, Fu, kau mungkin benar. Kurasa masih lumayan juga untuk membunuh orang nomor 2 dari kru Yonko." Scene kembali berpindah di mana kita diperlihatkan Kizaru yang hampir jatuh ke lautan setelah dilempar oleh Luffy. Di momen itu dengan wajah yang masih santuy, Kizaru mengatakan, "Oh, aku akan jatuh ke laut." Tetapi dengan mudahnya Kizaru dapat terbang menjauh dari permukaan laut, kemudian langsung menyerang Luffy dengan menggunakan teknik Yasakani no Magatama. Meskipun menggunakan jurus yang sama pada saat melawan Sentomaru, tetapi kali ini merupakan varian terbaru dari teknik Yasakani no Magatama, di mana serangan cahaya tersebut tidak langsung mengenai Luffy, tetapi berubah bentuk menjadi beberapa cloning Kizaru. Luffy yang melihat perubahan itu menampakkan ekspresi konyolnya, di mana matanya hampir keluar melihat teknik cloning dari Kizaru. Lebih hebatnya lagi, cloning tersebut rupanya mampu menggunakan teknik yang lain, di mana mereka juga mampu menciptakan pedang cahaya yang bernama Amano Murakumo atau pedang awan surgawi. Kemudian dengan menggunakan pedangnya, cloning tersebut menyerang Luffy dan mampu menggores Luffy di bagian wajah sebelah kiri. Di momen itu Luffy juga menggunakan teknik yang bernama Down Whip dan mampu memusnahkan beberapa cloning Kizaru. Tetapi Luffy tampak tidak mengetahui di mana tubuh asli Kizaru. Dengan cepat Luffy berlari terbang semakin tinggi dengan tujuan agar cloning tersebut mengejarnya. Dan benar saja, rupanya ini yang diinginkan oleh Luffy. Di momen itu Luffy kembali menggunakan tekniknya yang bernama Down Stamp. Kali ini Luffy mampu menghancurkan semua cloning Kizaru. Masih di momen yang sama, Luffy bertanya-tanya, apakah dia berhasil mengenai tubuh asli dari Kizaru? Dan pada saat Luffy melihat ke bawah, tepatnya di ruang laboratorium, Luffy kembali dikejutkan dengan keberadaan Kizaru yang sedang mencekik Usopp di bagian lehernya. Dan lagi-lagi Luffy memperlihatkan kekonyolannya. Di momen itu Kizaru mengatakan, "Ternyata justru kaulah yang terpancing, bukan?" Kizaru juga bertanya-tanya, kemana perginya Dr. Vegapunk? Scene kemudian berpindah dan memperlihatkan Atlas, Vegapunk, dan juga Sanji yang sedang turun menuju Fabrio Pass dengan menggunakan kendaraan bernama Vega Tank 08. Di momen itu Sanji bertanya, "Apa yang terjadi?
Kenapa tiba-tiba saja ekspresimu berubah? Kemudian Vegapunk mengatakan, "Jangan berani kau macam-macam lagi, Merin. Aku akan segera menyelamatkanmu, Boni. Tidak akan kubiarkan seorang gadis mati di hadapanku." Luffy yang melihat Vegapunk pergi kemudian mengatakan, "Kakek Apel, jangan keluar, kau bisa mati." Bukan hanya Luffy yang telah menyadari keberadaan dari Vegapunk. Di momen itu Kizaru juga telah bersiap untuk menembakkan lasernya kepada Vegapunk. Kemudian Kizaru mengatakan, "Kau mau kemana, Vegapunk?" Kemudian Kizaru langsung menembakkan lasernya tepat ke arah Vegapunk. Tetapi dengan cepat Luffy mampu menghalau serangan tersebut dan melemparkannya ke berbagai arah, sehingga Vegapunk dan lainnya selamat dari serangan tersebut. Namun di sini Luffy merasa kepanasan karena terkena serangan laser cahaya. Di momen ini Franky dan Lilith bertemu dengan Vegapunk. Franky kemudian mengatakan bahwa aku juga ingin ikut pergi. Kemudian Vegapunk memerintahkan Franky dan Lilith agar menggunakan Franky Shogun untuk membawa kapal Sanigo. Scene kemudian berpindah menuju pantai Pulau Egghead. Salah satu Marine melaporkan bahwa Vegapunk telah turun dari Labopes. Dari dalam Labopes, Edison melaporkan bahwa kubah Frontier telah dimatikan sebagian dan mengunci sekali lagi. Scene kembali berpindah dan memperlihatkan Vegapunk, Sanji, dan juga Atlas yang telah sampai di tengah kota. Di momen itu Atlas memberikan perintah kepada seluruh pasifista untuk memusnahkan semua Marine. Kemudian terlihat bahwa perintah yang telah diberikan oleh Atlas berhasil mengubah kendali otoritas pasifista yang sebelumnya diberikan oleh Kizaru. Dan di panel akhir kita diperlihatkan Gorosei Saint-Jai Garcia Saturnus dengan tatapan mengerikan. Dia kemudian mengatakan, "Dari pulau ini." Tertulis pada panel akhir, apakah situasi akan berbalik? Wow, kelihatannya pertarungan Luffy dan Kizaru semakin menarik, di mana kita telah diperlihatkan varian dari teknik Yasakani no Magatama yang ternyata dapat berubah menjadi sebuah cloning. Melihat situasi yang sudah tidak sesuai dengan rencananya, Saturnus tentu saja tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan turun tangan dan membawa pertarungan menjadi lebih menarik. Mungkin 1 atau 2 chapter lagi, di saat situasi mulai tidak berpihak pada angkatan laut, Saturnus akan turun ke medan pertempuran untuk meminimalisir kerugian yang akan mereka terima dengan cara mengambil alih perintah pasifista. Dengan adanya salah satu Gorosei di medan tempur, sepertinya Sanji akan mengambil alih pertarungan untuk melawan Kizaru. Kemudian pertarungan seperti apa yang akan tersaji ketika Gorosei Saturnus melawan Luffy dalam mode Sangat nikahnya? Oke, mungkin segitu aja review One Piece chapter 1093. Sampai ketemu di chapter selanjutnya. Bye-bye.